Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waktafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Yang saya hormati dan Allah muliakan bapak-bapak, ibu dan juga pemirsa sahabat Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, amin, keberkahan, amin, dan juga kelapangan dalam segala halnya. Dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, perlindungan dan juga dipulihkan kembali seperti sedia kala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, pemirsa yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustazah Muawanah tentang dampak daripada ghibah ataupun gosip. Masya Allah, begitu berat. Ya. Begitu berat. Ternyata gosip ataupun ghibah ini, tahu nggak definisi daripada ghibah? Ya. Tahu ya Bapak, Ibu? Dalam sebuah hadis sahih, ya, bahwa yang namanya ghibah itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kita menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh siapa? Oleh saudara-saudara kita. Gitu kan. Sampai hal tersebut kalau memang terbukti ada, itu namanya apa kata Rasulullah? Faqadiqtatahu. Itu adalah apa? Telah menggibahkan. Tapi kalau hal yang buruk tidak ada pada saudara kita dan kita menyampaikan bukan hanya ke saudara dekat, bahkan ke saudara jauh tentang saudara kita ini, maka itu adalah termasuk buhtan. Faqad bahattahu. Wah, ini bukan biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis sahih yang lain Sunan Abi Daud dikatakan, ya, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, lamma urija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, famarartu bi, kata Allah, ya, famarartu bi, Allah, apa katanya? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Lahum adfarun min nuhas yahmushuna apa? Wujuhahum wa sudurahum. Ya, ketika itu Rasulullah SAW dimi'rajkan dari Baitul Maqdis kemana? Ke Sidratul Muntaha, melewati langit 1, 2, dan 3. Rasulullah SAW melihat, ya, ada sekelompok orang, lahum adfarun min nuhas, punya kuku yang terbuat dari tembaga. Yahmushuna apa? Wujuhahum wa sudurahum. Allah. Sampai apa? Digaruk, dicabik-cabik muka dan apa dan dadanya. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Jibril. Ya Jibril, siapa mereka? Siapa mereka ya Jibril? Hum unasun ya'kuluna luhumun nas. Mereka yang terbiasa memakan Allah apa? Bangkai dari saudaranya, menggunjing. Kemudian apa? Wa yaqa'una fi hurmatihim, menjelekkan, meremehkan, bahkan menghancurkan harga diri saudaranya. Na'udzubillah, kita berlindung dari hal yang seperti ini. Dan hal tersebut apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Hal tersebut pernah terjadi, bahkan, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih disampaikan bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Safiyah, salah satu istri Rasulullah. Kemudian kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Hasbuk ya Rasulullah, hasbuk min Safiyah, innaha kadza wa kadza." Dia itu seperti ini, seperti ini. Kemudian ada perawi lain mengatakan bahwa innaha qasirah. Qasirah apa Bapak?
Ibu ada yang tahu qasir? Fisiknya pendek katanya. Pendek. Allah, Sayyidah Aisyah sempat mengatakan hal seperti itu di depan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah yang bijak, tenang, cool, kalem, beliau tidak langsung marah, tidak, tenang. Ya Humairah, panggilan aslinya. Kalau bapak manggil ibu apa biasanya pak? Humairah atau apa? Ya, oh baru, oh sebut nama, siap. Rasulullah walaupun dalam keadaan untuk menegaskan bahwa itu salah, Rasulullah dalam keadaan tenang. Ya Humairah, laqad qulti kalimah. Allah, lihat. Laqad qulti kalimah. Kalimah, hanya satu kata saja yang disebutkan, yaitu qasira, pendek. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzizat fi ma'il bahr lamazazathu. Allah. Kalau satu kalimat ini dimasukkan ke air laut yang Masya Allah luasnya seluas mata memandang, apa? Lamazazathu, akan menjadikan air laut itu apa? Kotor, tercemar. Karena apa? Satu kalimat. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita berbicara mohon maaf yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat. Saring dulu sebelum apa? Sharing. Tata dulu sebelum berbicara. Itu kan. Karena ada pepatah bilang, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata bisa menembus ribuan, bahkan apa? Puluhan juta jiwa. Allah, hati-hati, hati-hati. Bapak, Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dan juga pemirsa Damai Indonesia TV Fan dimanapun berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ya, dalam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hebat, yang kuat, yang sejati, yang best adalah muslim yang mana orang lain yang di sekitarnya selamat dari apa? Lisan dan tangannya. Di sini ya, hati-hati. Kita sebagai umat muslim harus bersatu padu. Semakin kita kuat ikatan kita, ya, maka di situ akan muncul sifat apa? Ta'awun, saling tolong menolong. Ketika sudah saling tolong menolong, maka akan muncul apa? Takaful, saling apa? Menopang dan saling melengkapi. Ketika sudah saling ta'awun, saling takaful, maka insya Allah akan terwujud apa? Saling tarahum. 3T, ta'awun, takaful, tarohum. Dan kuncinya adalah jauhkan gosip, jauhkan menggunjing saudara kita, jauhkan dari tidak menghormati saudara kita. Ya, jangan sampai kelak naudzubillah tsumma naudzubillah di akhirat kelak kita termasuk hamba Allah yang muflis. Ya, yang muflis. Siapa itu yang muflis? Ada Bapak, Ibu yang tahu? Al-muflis kata Rasulullah SAW, ya'ti yaumal qiyamah wa alaihi shalah siyam wa zakat, ya. Wa ya'ti, ya, wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza, ya, fa ukhidha min hasanati, ya, lihadza wa lihadza. Jadi jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang muflis. Siapa hamba Allah yang muflis? Mereka yang diambil pahalanya dikarenakan sering ngegosip di antara sesamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sebagaimana yang ingin disampaikan oleh guru kita tadi Ustaz Roni Fajar. Ketika kita terjebak dalam suatu hal, kegiatan atau aktivitas gosip, seperti tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana, digosok makin sip. Bahkan jangan salah, hati-hati ketika kita sudah nyaman dengan itu, jangan-jangan kita termasuk yang mulut kita atau lisan kita diolesi
madu ya Ustazah ya oleh iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 3, kami akan buka sesi tanya jawab bagi para jamaah. Dipersiapkan pertanyaan terbaiknya berkaitan dengan tema yang menarik ini, yaitu gosip atau ghibah akan menghapus pahala. Nah nanti kita akan buka dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Roni Fajar sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Masih siap? Masih sehat? Masih kuat? Sudah pada makan siang belum? Masya Allah. Nanti kita sama-sama makan siang ya. Amin. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang 1 juta rupiah tunai ya, yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, dipotong pajak. Oke, siap ya. Pertanyaannya, sebutkan salah satu dampak buruk ghibah. Silakan kakak. Ya, namanya siapa kakak? Nama saya Cassandra dari Jakarta. Jawabannya merusak hubungan persaudaraan. Ya. Betul? Ya, betul kakak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Silakan. Alhamdulillah sudah dijawab ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.